Bagus. Saya dengar untuk saat ini mau melakukan coaching terhadap Pak Haris ya? Iya, terus Pak. Jadi kita akan melakukan coaching sama Pak Haris. Oke. Baik, sebelum coaching, mari kita lakukan diskusi dulu Pak. Rubrik penilaian yang selama nanti proses coaching dengan Pak Haris itu kira-kira bisa ya? Insya Allah, untuk rubrik penilaian Insya Allah kita sudah buat Pak. Oh siap. Kemudian untuk kompetensi inti coaching lah, apakah yang akan Bapak kembangkan itu selama proses nanti kira-kira? Untuk kompetensinya tentu saja kompetensi kehadiran Pak. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Haris supaya lebih mengena. Bagus sekali Pak, bagus. Lalu bagian kompetensi yang secara spesifik nanti yang akan Bapak observasi itu apa? Tentu saja kompetensi mendengarkan Pak, karena kita berdiskusi, ngobrol seperti itu. Jadi kompetensi mendengarkan. Baik, kemudian untuk indikator Pak, nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu kira-kira? Indikatornya tentu saja nanti Pak Haris selaku coach yang saya coach. Jadi nanti Pak Haris itu mampu menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Jadi Pak Haris dengan sendirinya menemukan solusi yang dari permasalahan Pak Haris seperti itu. Oke, baik kalau begitu Pak, bagus. Monggo silakan melakukan coaching ada Pak Pak Haris. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya berjalan dengan lancar. Itu Pak bagus ya. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Terima kasih. Nah, untuk sesi ini kita mau mengadakan coaching ya Pak pada Pak Haris. Kira-kira apa yang mau Pak Haris ceritakan kepada saya begitu? Baik Bapak, jadi seharian ini saya agak mengalami sesuatu hambatan di mana pada waktu tadi saya mengajar matematika di kelas 6. Nah, pada saat mengajar ternyata saya menemukan ada beberapa anak yang masih kesulitan baik untuk mengalih maupun membagi. Padahal di kelas 6 tentunya kita memiliki beban tersendiri karena mereka akan lulus juga. Ini menjadi masalah yang cukup membuat saya agak down Pak. Jadi permasalahannya itu di kelas 6 ya Pak? Tentang tadi waktu mengajar matematika anak kurang seperti itu. Kira-kira dari permasalahan tersebut Pak Haris memiliki tujuan apa seperti itu? Tentunya saya berharap dalam waktu dekat anak-anak ini sudah mampu menguasai untuk kemampuan mengalih maupun membagi. Sehingga nanti kami selaku guru kelas tidak mengalami kendala untuk meneruskan materi-materi secara selanjutnya. Jadi Pak Haris niku dalam waktu dekat inginnya tujuannya yaitu anak kelas 6 bisa atau menguasai tentang perkalian dan pembagian. Betul. Untuk selanjutnya Pak Haris, kira-kira indikator ketercapaiannya dari tujuan Pak Haris tersebut apa nih kira-kira? Indikatornya tentunya saya ingin anak-anak itu mampu menyelesaikan beberapa soal pembagian minimal 70% itu mampu menyelesaikan. Indikator ketercapaian bahwa anak-anak yang mengalami kekurangan ini sudah dianggap mampu. Jadi indikatornya 70% anak-anak itu mampu mengerjakan atau menyelesaikan soal perkalian dan perkalian. Nah, dari tujuan dari indikator tersebut kira-kira Pak Haris kan tentu saja kan sudah mengajar lama. Kira-kira kekuatan Pak Haris untuk menghadapi permasalahan tersebut apa nih kira-kira? Baik,
Tentunya kekuatannya saya memiliki waktu lebih ketika di sekolah, sehingga mungkin saya bisa menggunakan waktu lebih itu untuk memberi tambahan pengayaan materi kepada anak-anak yang mengalami kekurangan tersebut. Itu salah satu kekuatan yang saya miliki. Ada lagi kira-kira kekuatan Pak Haris? Apa ya, Pak? Tentunya ada kekuatan yang tidak saya miliki, tapi saya mungkin bisa memberdayakan kemampuan teman-teman di kelas saya. Anak-anaknya itu bisa untuk membantu menangani atau mungkin sedikit membantu memberikan pemahaman anak-anak yang kurang itu di rumah. Dengan nanti kami bisa melibatkan anak-anak tersebut. Terus jadi Pak Haris niku kekuatannya, kelebihannya yaitu yang pertama itu memiliki waktu lebih nih Pak dari jadi sehingga Pak Haris nanti bisa memberikan jam tambahan. Betul sekali. Kemudian yang kedua Pak Haris mampu berkolaborasi, kolaborasi dengan anak-anak yang lain untuk mengajari temannya yang kurang tadi. Kemudian Pak Haris, dari kekuatan Pak Haris tentu saja tadi, kira-kira Pak Haris bisa membayangkan nanti kalau Pak Haris itu melaksanakan rencana itu hambatan apa yang ada kira-kira? Hambatan dalam pelaksanaan rencana tersebut pasti kemungkinan hambatan akan terjadi. Prediksi saya yang pertama adalah kemauan anak-anak sebagai rekan kolaborasi saya membantu teman-temannya itu mau apa tidak. Yang pertama. Yang kedua adalah jarak rumah. Jarak rumah anak-anak yang memiliki kelebihan untuk membantu itu mampu tidak dengan jarak, karena masih anak-anak nggak mungkin membantu yang begitu jauh dengan kondisi pegunungan yang memang agak geografisnya unik kan. Itu kemungkinan hambatannya. Hambatan yang ketiga tentunya dari diri saya, karena saya banyak aktivitas juga dalam komunitas. Tentunya terkadang sewaktu-waktu saya diminta untuk mengikuti kegiatan ini dan itu, mungkin juga akan sedikit menghambat. Jadi hambatan dari Pak Haris yang pertama tadi kemampuan anak yang diminta Pak Haris untuk berkolaborasi tadi Kemudian jarak rumah antara anak yang diminta berkolaborasi tadi dengan yang diajari. Yang ketiga, karena Pak Haris aktif dalam komunitas, jadi suatu waktu kalau ada acara pastinya waktunya Pak Haris akan bersita. Nah, dari hambatan tersebut, kira-kira Pak Haris, solusinya apa? Kira-kira Pak Haris, jadi saya memiliki hambatan ini Pak. Nah, kira-kira kan Pak Haris tentu saja punya solusi untuk menghadapi hambatan tersebut. Kira-kira apa? Yang pertama, untuk menghadapi hambatan tersebut, kami mungkin saya akan membuat komitmen antara anak-anak yang memiliki kemampuan lebih untuk kesediaannya membantu teman-temannya yang masih kurang, sehingga nanti tidak ada istilahnya rasa ini itu, karena kita sudah komitmen bersama. Yang kedua, kaitannya dengan diri saya, ketika ada tugas-tugas yang harus saya laksanakan di komunitas, tentunya saya akan mencoba untuk bermitra dengan rekan sejawat saya. Jadi solusinya seperti itu tadi ya Pak Haris ya. Jadi buat komitmen dengan siswa yang berkolaborasi tadi, kemudian bermitra dengan rekan sejawat ketika Pak Haris ada aktivitas di komunitas. Dari hambatan, kemudian solusi dari hambatan tersebut. Nah, rencananya Pak Haris untuk mencapai tujuan itu apa? Mohon bisa
rincikan atau diutarakan? Baik, rencana saya memiliki target dalam waktu 4 minggu Iya. untuk mengatasi permasalahan-permasalahan anak-anak tersebut. Hmm. Nah, dalam waktu 4 minggu nanti kita sudah buat juga schedule-nya. Gitu. Di minggu pertama, di hari apa-apa saja, dan sampai di minggu keempat. Kemudian kita juga rencananya sudah menyiapkan di minggu pertama materinya tentang apa dulu, kedua tentang apa, ketiga sampai keempat, sehingga nanti dalam timeline waktu itu diharapkan itu sudah terlaksana dan anak memahami secara maksimal. Gitu. Jadi targetnya Pak Haris 4 minggu ya? 4 minggu. 4 minggu. Kemungkinan tujuannya tercapai. Ya. Oke. Semoga aja ya Pak Haris. Amin, Ya. amin, amin. Terus kemudian Pak Haris, kapan kira-kira itu dilaksanakan Pak Haris? Karena ini sudah mau mendekati mid semester, tentunya mulai hari Senin nanti kita sudah mengeksekusi rencana tersebut. Oh gitu. Ya, Jadi Pak Haris nanti besok hari Senin sudah sudah eksekusi. eksekusi ya. Terima kasih. Oke, kemudian Pak Haris, siapa nggih kira-kira yang tadi kan sudah disebutkan ada siswa, kemudian rekan sejawat yang dilibatkan dalam melaksanakan rencana tadi nggih. Mungkin kira-kira ada lagi napa mboten? Apa hanya siswa dan rekan sejawat saja atau ada yang lainnya kira-kira? Pasti ada. Tentunya yang pertama ada sisi orang tua di rumah anak, karena apa? Anak lebih banyak waktu juga di rumah. Yes. Sehingga nanti saya juga akan berusaha untuk melibatkan orang tua untuk membantu anak dalam mendampingi, mungkin sekedar mendampingi belajar. Ya, sehingga anak ini di rumah pun juga terkontrol. Iya. Nah, nanti ceknya lewat apa? Tentunya saya akan memiliki buku cek bahwa orang tua mendampingi anak di rumah belajar dari jam berapa sampai jam berapa, yang itu harus ditandatangani juga oleh orang tua. Gitu. Jadi ada komitmen, orang tua ini juga harus punya komitmen untuk solusi anaknya ini. Jadi yang terlibat yaitu orang tua juga selain siswa sama rekan sejawat tadi Betul. Kemudian caranya ada buku penghubung atau buku cek tadi. Iya. Oke. Kemudian Pak Haris, kita tinggal sedikit lagi komitmen Bapak dalam melaksanakan tersebut, komitmennya kira-kira? Komitmennya adalah saya ingin melihat anak-anak saya yang mengalami kendala itu sudah tidak merasa bahwa perkalian pembagian itu adalah kendala terbesar mereka. Ketakutan mereka akan matematika. Karena mereka itu pasti memiliki ketakutan naik pelajaran matematika. Iya. Padahal permasalahannya hanya dia itu tidak mampu atau belum mampu untuk perkalian atau pembagian saja. Karena semua materi matematika akan melibatkan unsur pembagian dan perkalian. Jadi komitmennya itu tadi ingin melihat anak itu bisa perkalian pembagian, tidak takut Tidak takut matematika. Terima kasih Pak Haris. Tadi Pak Haris sudah menyampaikan tujuan coach kita. Pak Haris juga bisa mencari solusinya sendiri. Dengan kekuatan-kekuatan dari Pak Haris. Ini pertanyaan terakhir Pak Haris. Bagaimana tindak lanjut dari sesi coach ini Pak Haris kira-kira? Tindak lanjutnya nanti dalam akhir bulan tentunya ada evaluasi dari apa yang saya rencanakan dan saya aplikasikan nanti di Senin. Dan tentunya ada evaluasi keberhasilannya sejauh mana. Kalau memang belum berhasil, nanti tidak berhasilnya karena apa, penyebabnya apa, sehingga nanti bisa dijadikan rancangan untuk melakukan tindak lanjut kegiatan. Dan nanti kita plan B-nya lagi. Itu tidak lanjut kegiatan ya. Kalau untuk sesi coach ini Pak. Kalau untuk sesi coach ini, apa mungkin kira-kira Pak Haris mau coach dengan coach yang lain atau bagaimana? Untuk tindak lanjut tentu saya ingin berharap nanti di waktu kesempatan kita bisa ada sesi coaching lagi. Apa yang saya sampaikan dan saya rencanakan ini bisa lebih wah. Oke. Siap. Jadi Pak Haris, mungkin itu saja yang sesi coach kita pada hari ini Pak. Sesi coaching kita pada hari ini. Terima kasih Pak Haris. Itu kalau pamit. Terima kasih Pak Bagus yang sudah
membantu saya untuk menemukan, mengenali, menggali apa yang menjadi kebutuhan saya sehari ini. Ya, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di sesi coaching berikutnya. Ya, ketemu lagi Pak Bagus. Tadi sudah selesai ya coaching dengan Pak Haris? Sampun Pak. Iya. Alhamdulillah berjalan lancar Pak. Alhamdulillah, saya setelah mengamati coaching Pak Bagus dengan Pak Haris, saya lihat sudah bagus. Kemudian yang perlu kita cross check Pak. Kira-kira dari coaching tadi apa yang sudah Pak Bagus lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pada pengembangan yang diinginkan dari Pak Haris tadi? Tentu saja saya menjadi pendengar yang aktif Pak. Jadi Pak Haris menyampaikan permasalahannya, kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan saya, sehingga Pak Haris itu mampu mendapatkan solusi dengan sendirinya Pak. Seperti itu. Jadi saya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik dari Pak Haris. Jadi kalau saya memotong-motong pembicaraan atau bagaimana, mungkin Pak Haris nanti akan bingung, solusinya akan tidak tercapai. Jadi saya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Baik Pak Bagus, setelah saya amati memang cocok seperti itu Pak Bagus. Tadi dengan coaching dengan Pak Haris itu hasil pengamatan saya. Yang pertama tadi kan Haris mengutarakan unek-uneknya. Ternyata murid-muridnya Pak Haris itu kemampuan hasil belajarnya khususnya matematika, khusus lagi perkalian dan pembagian itu memang menjadi problemnya Pak Haris. Jadi dari percakapan tadi setelah saya amati Haris sudah menyampaikan tujuannya. Karena tujuannya sudah disampaikan biar nanti murid-muridnya itu bisa dengan kemampuannya itu bisa meningkat. Kemudian Pak Haris juga menceritakan identifikasi tadi ternyata banyak sekali faktor-faktornya. Yang tadi kemudian rencana Pak Haris tadi sudah disampaikan. Kemudian rencana tindak lanjut dari tadi 4 minggu sudah direncanakan. Kemudian tadi untuk tanggung jawabnya itu Pak Haris menginginkan berkomitmen intinya. Anak-anak itu merasa senang dengan matematika, khususnya perkalian dan pembagian. Jadi suatu mata pelajaran matematika Pak Haris masuk itu anak-anak sudah tidak merasa takut. Itu tadi komitmen Pak Haris sudah cukup luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti tindak lanjut dari Pak Haris tadi nanti bisa dilaksanakan, apa tujuan dari Pak Haris tadi bisa terlaksana. Itu ya Pak Bagus ya. Terima kasih Pak Sodik atas supervisinya, memberikan sedikit tentang masukan pada kami. Mungkin itu yang membuat saya mungkin lebih terpacu lagi dalam menjadi coach seperti itu Pak Sodik. Terima kasih. Sama-sama Pak Bagus ya. Untuk selanjutnya Pak Bagus, sedikit lagi Pak Bagus. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Bagus kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi Pak? Kalau kompetensi yang saya kembangkan tentu saja Pak. Kan tadi saya sudah insya Allah saya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Tapi untuk pertanyaan saya masih merasa ada yang kurang begitu. Jadi saya intinya yang ingin saya kembangkan tentang pertanyaan yang berbobot. Jadi lebih menggali lagi Pak Haris seperti itu. Oke Pak Bagus, mungkin itu nanti bisa dikembangkan lagi, belajar lagi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita latihan coaching lagi, kita coaching sungguhan itu sudah bisa mengalir apa yang diinginkan dari alurnya kerta nanti bisa kita laksanakan. Itu Pak Haris, Pak Bagus ya. Assalamualaikum Pak Sodik. Waalaikumsalam Pak Haris. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Pak Sodik nanti rencananya akan melakukan coaching ya? Dengan Pak Bagus. Iya Pak. Rencana nanti saya mau coach dengan Pak Bagus. Biasanya ada sesuatu yang akan kita bicarakan. Baik. Apakah Pak Sodik sudah membuat rubrik penilaiannya untuk kegiatan coaching nanti selama coaching? Sudah Pak Haris,
Sudah. Insya Allah dengan saya siap. Wah, luar biasa. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak Sodik saat pelaksanaan coaching nanti? Ya tentunya salah satunya adalah kompetensi kehadiran guru. Nanti waktu coaching dengan Pak Agus, nanti harus present mendengar dengan aktif. Kemudian nanti akan saya ajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu Pak, dari insya Allah. Baik. Kira-kira nanti kompetensi yang lebih spesifik saat Bapak melakukan coaching, kompetensi apa? Ya tentunya pendengar yang aktif Pak. Dengan kita mendengarkan aktif, kita perhatikan apa yang nanti pembicaraan dari Pak Bagus, nanti akan bisa menemukan solusi-solusi. Jadi intinya saya akan menjadi pendengar yang aktif. Itu baik. Kira-kira indikator ketercapaian dari pelaksanaan coaching panjenengan apa Pak? Selaku saya nanti akan insya Allah nanti bisa menemukan dari solusi sendiri dari masalah-masalah tadi. Kemudian nanti saya juga akan mengarahkan Pak Bagus untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi nanti saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggiring pertanyaan saya nanti, jawaban-jawaban dari Pak Bagus nanti bisa menemukan apa yang harus beliau lakukan, seperti itu Pak. Baik, Pak Sodik, luar biasa gambaran indikator tercapainya. Selamat melaksanakan coaching. Semoga apa yang menjadi target indikator panjenengan dalam pelaksanaan coaching bisa tercapai. Ya, terima kasih Pak Aziz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Bagus, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Ya Pak Bagus, terima kasih yang Pak Bagus sudah meluangkan waktu sore hari ini. Ini kita akan coaching sebentar Pak. Iya. Kira-kira Pak Bagus punya waktu nggak ya? Iya, ada nih. Iya. Ya, terima kasih. Baik Pak Bagus, mudah-mudahan dengan diskusi ngobrol kita hari ini, coaching hari ini nanti Pak Bagus dapat menemukan solusi atas keresahan dari Pak Bagus dan semoga nanti bisa membantu. Kemudian kira-kira yang mau diceritakan keresahan Pak Bagus saat ini itu apa? Ngeten Pak. Jadi begini Pak, saya ada sedikit permasalahan atau keresahan yang saya hadapi. Jadi saya kan mengajar di kelas 5 dengan jumlah siswa 10 anak. Ya. Di antara 10 anak tersebut ada satu siswa yang sampai saat ini membacanya masih terbata-bata. Jadi membacanya belum lancar, apalagi untuk memahami suatu bacaan. Jadi ketika seperti itu, ketika kita pembelajaran anak tersebut tentu saja tertinggal dengan teman-temannya Pak. Jadi ketika saya pembelajaran dengan anak tersebut tertinggal. Tapi ketika saya mau konsen hanya ke satu anak itu, nanti anak-anak yang lain belajarnya kurang maksimal. Jadi itu permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Oh, intinya Pak Bagus punya permasalahan, ada salah satu anak yang sekiranya diberi pelajaran, kalau dibiarkan nanti malah semakin tidak bisa. Kalau ngurusi anak itu nanti anak-anak yang lain merasa tidak diperhatikan, malah pembelajaran tidak berjalan dengan lancar, itu ya Pak? Jadi itu karena belum lancar membaca. Oh gitu. Kemudian dari apa yang diresahkan Pak Bagus tadi, itu kira-kira Pak Bagus akan melaksanakan apa untuk melakukan hal-hal biar nanti anak-anak itu bisa memperhatikan ataupun apa yang disampaikan Pak Bagus nanti bisa terlaksana. Kira-kira apa Pak Bagus? Jadi karena ada satu anak yang kurang bisa membaca tadi, jadi kan pembelajaran kurang maksimal. Tentu saja saya bertujuan bagaimana caranya anak tersebut bisa atau lancar membaca.
Jadi tujuan saya bagaimana caranya anak tersebut lancar membaca sehingga nanti waktu pembelajaran anak tersebut tidak tertinggal ataupun saya tidak konsen ke satu anak tersebut seperti itu. Jadi itu tujuan dari coaching saya kepada jenengan. Oh gitu. J. Kemudian kira-kira Pak Bagus, J. dari yang disampaikan Pak Bagus, kekuatan Pak Bagus J. dalam menangani masalah ini, itu kira-kira kekuatan Bagus apa saja? Kekuatan saya merasa sabar Pak dalam menghadapi siswa, J. Karena meskipun anak itu belum lancar membaca, saya tidak memarahinya, apalagi menjudge-nya atau menghakiminya seperti anak yang bodoh. Itu saya rasa itu menjadi kekuatan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Pak Bagus. Kemudian terus selain kekuatan itu tadi, kira-kira mungkin masih ada kekuatan yang lain Pak Bagus? Untuk kekuatan yang lain selain sabar, kalau menurut saya selain sabar itu juga saya mampu apa itu Pak, berkomunikasi dengan baik kepada baik anak-anak maupun kepada orang tua. Jadi saya merasa saya mampu berkomunikasi kepada anak tersebut. Selain saya sabar, tentu saja saya berkomunikasi dengan anak tersebut juga harus komunikasi yang baik. Saya bisa membedakan mana berkomunikasi dengan orang yang tua, mana yang dengan anak-anak. Ya, itu udah bagus Pak Bagus, kekuatan Pak Bagus sudah luar biasa. Tentunya dari kekuatan-kekuatan itu tentunya ada hambatannya Pak Bagus. Nah, kira-kira hambatan yang Pak Bagus alami itu kira-kira dalam menyelesaikan masalah ini itu apa Pak Bagus? Hambatannya enggak Pak. Hambatannya kalau menurut saya yang pertama kemauan anak Pak. Anak tersebut, karena tentu saja ketika anak tersebut kemauannya kurang, itu anak tersebut tidak maksimal nanti hasilnya seperti itu. Jadi itu hambatan saya dalam permasalahan saya. Yang kedua hambatannya yaitu waktu Pak. Jadi waktu pagi itu ada apa itu Pak? Ada apel pagi, kemudian nanti pulang itu ada jam tambah ekstrakurikuler. Jadi ketika saya mau melakukan atau merancang sesuatu kegiatan untuk si anak itu, menurut saya waktunya kurang. Oh gitu. Itu berarti hambatan yang dihadapi dari Pak Bagus itu ya. Oh ya, mungkin gini Pak Bagus, dari hambatan-hambatan Pak Bagus tadi, kira-kira bagaimana solusi dari Pak Bagus itu untuk mengatasi dari hambatan-hambatan tadi? Solusinya nih Pak, tadi saya memiliki kekuatan untuk berbicara dengan anak. Tentu saja solusinya saya bagaimana saya mengajak anak tersebut supaya anak tersebut sadar bahwa membaca itu sangat penting, dan itu membaca itu merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh seseorang Pak. Gitu. Karena nanti hingga dewasanya pasti membaca itu sangat diperlukan. Jadi itu cara mengatasinya, yaitu saya mengajak ngobrol anak tersebut bagaimana caranya supaya anak tersebut mau. Kemudian untuk mengatasi hambatan yang satunya, solusinya karena keterbatasan waktu, tentu saja saya melibatkan teman sejawat. Gitu. Jadi ketika nanti waktu ekstra, kan tadi tidak semua guru ikut, ada guru yang kosong jadwalnya sesuai jadwal. Jadi nanti saya mau minta rekan sejawat untuk membimbing anak tersebut. Seperti itu Pak. Oh ya, terima kasih Pak Bagus. Jadi memang benar Pak Bagus untuk pendekatannya tadi sudah disampaikan, solusi sudah disampaikan Pak Bagus. Kemudian dari apa yang akan dilaksanakan dari Pak Bagus,
itu kira-kira untuk jangka waktu Pak Bagus. Ya, karena target kita ada masalah, kemudian ada solusi, itu mungkin juga ada target Pak. Kira-kira target Pak Bagus atau waktu yang dibutuhkan Pak Bagus untuk menyelesaikan masalah ini? Tentu saja untuk waktunya saya rasa secepatnya ya Pak ya. Karena ini sangat penting, maksudnya sangat penting anak itu untuk membaca. Ya kira-kira target saya ya 3 bulan. 3 bulan anak bisa membaca lancar. Oke. Intinya Pak Bagus pengen sekali cepat untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, ini untuk target paling nggak nanti 2 minggu ya. 3 sampai 3 bulan. Nah, ya, 3 bulan untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian dari 3 bulan itu Pak, kira-kira nanti setelah 3 bulan itu untuk indikator keberhasilan dari rencana aksi Pak Bagus, itu kira-kira ada indikator apa? Berarti saya menyelesaikan ini dalam waktu 3 bulan, nanti indikatornya berhasil, itu kira-kira apa Pak Bagus? Tentu saja karena tujuan saya itu ingin anak lancar membaca, indikatornya tentu saja anak bisa membaca tidak terbata-bata gitu Pak. Jadi meskipun belum memahami isinya, tapi paling tidak anak tersebut sudah membacanya lancar. Seperti itu Pak. Jadi targetnya anak sudah bisa membaca. Jadi indikatornya itu anak sudah membaca, tidak terbata-bata. Siap. Kemudian gini, menurut Pak Bagus, dalam aksi ini, rencana Pak Bagus ini, itu kira-kira yang terlibat selain Pak Bagus, yang terlibat untuk mencapai tujuan dari Pak Bagus, itu kira-kira siapa saja? Ya tentu saja yang terlibat tadi saya melibatkan rekan pejabat untuk membantu saya. Gitu. Kemudian tentu saja orang tua yang ada di rumah Pak. Jadi nanti kita berkomunikasi dengan orang tua supaya mendampingi anak tersebut di rumah dalam membaca. Yang utamanya membaca dulu Pak. Gitu. Pak Bagus melibatkan semua pihak berarti, terutama pihak-pihak yang dekat dengan anak. Seperti tadi teman sejawat, karena juga di sekolah dekat dengan anak. Kemudian kalau di rumah itu dekat dengan orang tua. Itu ya, itu Pak Bagus. Semoga bisa membantu Pak Bagus untuk mencapai tujuan dengan waktu yang mungkin malah lebih singkat. Ya, itu. Kemudian gini Pak Bagus, kira-kira komitmen dari Pak Bagus dalam merencanakan aksi ini itu kira-kira bagaimana? Komitmen saya tentu saja kalau orang Islam istiqomah. Iya. Jadi kita tanpa putus asa kita kerjakan terus menerus. Seperti itu. Dari komitmen saya, bagaimanapun hal ini harus tetap berjalan, supaya nanti anak tersebut bisa langsung membaca. Intinya di situ komitmen saya. Jadi meskipun targetnya tidak tercapai, tapi tetap rencana itu saya laksanakan. Siap. Ya, saya melihat komitmen dari Pak Bagus ini sangat kuat. Ya. Jadi dalam diri Pak Bagus menginginkan keinginan yang begitu luar biasa seperti itu. Mungkin kemudian gini terus selanjutnya Pak Bagus, kira-kira bagaimana perasaan Pak Bagus ya setelah kita diskusi hari ini Pak? Tentu saja ya perasaan saya senang Pak. Kan kalau kita itu ada permasalahan, baiknya kan diutarakan kepada seseorang supaya nanti mendapat inspirasi baru Pak. Tentu saja dengan adanya coaching ini saya merasa senang, saya mampu menemukan solusi dari apa yang saya hadapi ya. Sama-sama Pak Bagus, saya juga amat senang ya dapat diskusi dengan Pak Bagus pada sore hari ini. Kemudian kita nanti sudah bisa berdiskusi yang begitu banyak. Kira-kira apa yang Pak Bagus dapat simpulkan dari pembicaraan dan diskusi pada sore hari ini? Yang dapat saya simpulkan tentu saja terima kasih kepada Pak Sotik yang telah membantu saya dalam menemukan solusi dari permasalahan saya tentang anak yang belum lancar membaca. Dengan solusi yang kami temukan, insya Allah semoga anak tersebut bisa membaca, dan saya harapkan lebih lagi yaitu
membaca dan memahami isi bacaan. Iya, amin 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 gitu Pak Bagus. Semoga dari Pak Bagus nanti bisa melaksanakan aksi ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian nanti saya tunggu Pak Bagus cerita selanjutnya. Nah, kira-kira nanti perkembangan dari 3 bulan ini bagaimana? Nanti saya mau dari cerita Pak Bagus selanjutnya. Itu Pak Bagus ya. Mungkin itu Pak Bagus. Ya. Terima kasih Pak Bagus. Saya cuma sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sotik. Waalaikumsalam Pak Aris. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Ya, menindaklanjuti dari apa yang kita lakukan sebelumnya. Apakah sudah dilaksanakan coaching terhadap Pak Bagus ini? Alhamdulillah Pak, sudah berjalan Pak. Alhamdulillah saya sudah coaching dengan Pak Bagus, sudah berjalan dengan lancar Pak Aris. Kira-kira apa yang sudah Pak Sotik lakukan dalam melakukan coaching untuk mencapai indikator pengembangan pengembangan yang diinginkan Pak Sotik? Tentunya tadi saya sudah menjadi pendengar yang aktif dari permasalahan yang disampaikan Pak Bagus, sehingga beliau itu bisa mendapatkan solusinya sendiri. Seperti itu Pak Aris. Intinya saya menjadi pendengar yang aktif. Ya, tadi saya sempat melihat Pak Sotik dalam mendampingi atau melakukan coaching terhadap Pak Bagus, ada memberikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa untuk menggali apa yang menjadi hambatan yang dialami oleh Pak Bagus ini. Iya Pak, iya Pak. Kemudian kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Sotik kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching terhadap Pak Bagus tadi? Tentunya setelah saya rasakan dari saya sendiri Pak Haris, itu kompetensi yang perlu saya tingkatkan itu adalah saya harus mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, karena merasa kalau dengan pertanyaan yang berbobot tentunya dari apa yang disampaikan dari Pak Bagus mungkin tambah luar biasa, mungkin seperti itu Pak Haris. Baik, ini berarti panjenengan sudah sedikit mereview dari beberapa pertanyaan yang dengan sampaikan kepada Pak Bagus. Iya Pak Haris, iya Pak Haris. Yeah. Baik Pak Sotik, terus panjenengan berdalam kompetensi-kompetensi yang ingin dikembangkan lagi dalam melakukan coaching terhadap Puji, sehingga nanti saya yakin Pak Sotik akan lebih dapat berkembang lagi dan dapat melakukan coaching dengan siapapun, bahkan mungkin dengan atasan Pak Sotik juga mampu. Saya kira luar biasa. Saya kira dari hasil pengamatan saya ajukan sampai di sini. Semoga Pak Sotik selalu sehat dan tetap hebat dalam melakukan sesi coaching. Amin. Amin. Terima kasih Pak Haris atas masukan-masukannya. Sekali lagi dari masukan Pak Haris menambah semangat saya untuk selalu mengadakan coaching dengan orang lain untuk menumbuhkan kemampuan saya coaching dengan orang lain. Sekali lagi terima kasih masukan dari Pak Haris. Insya Allah nanti bisa kita laksanakan. Oke, terima kasih Pak Sotik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus. Pripun kabare? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah Pak Haris. Pak Haris, Ya, untuk kali ini jenengan mau melaksanakan coaching ya? betul sekali Dengan Pak Sotik. Oke. Selanjutnya ya, rubrik penilaiannya Pak Haris sudah membuatnya? Sudah Bapak? Sudah. Jadi Pak Haris sudah membuat rubrik penilaiannya. Betul. Kemudian kira-kira Pak Haris, kompetensi inti coaching apakah yang akan Pak Haris kembangkan dalam proses ini Pak Haris? Baik. Yang pertama Pak Bagus, kompetensi dalam coaching yang ingin saya kembangkan adalah nanti saya ingin hadir secara penuh terhadap pendampingan terhadap Bapak Sotik.
Iya. Selain itu tentunya saya akan menjadi pendengar yang baik. Iya. Saya akan mencoba mendengar permasalahan Pak Sodik, Iya. sehingga nanti saya mungkin bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa menggali Iya. kompetensi Pak Sodik. Iya, bagus sekali Pak Haris. Kemudian Pak Haris, kompetensi yang lebih spesifik yang akan Pak Haris observasi. Kompetensi yang lebih spesifik dari kegiatan coaching nanti itu adalah kompetensi mendengar aktif. Mendengar aktif. Ya, dari apa yang dipaparkan Pak Sodik nantinya. Iya. Kemudian Pak Haris, ya, Baik. indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Oke, jadi indikatornya harapan saya nanti Pak Sodik selaku coaching nanti dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oh gitu. Berdasarkan dari kemampuan Pak Sodik menggali Iya. dengan pancingan stimulus dari pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan, sehingga nanti Pak Sodik akan menemukan sebuah solusi yang terbaik dari dirinya untuk dirinya Oh sendiri. iya. Ya, semoga apa yang Pak Haris lakukan nanti tercapai. Amin, amin, Oke, amin. baik. Untuk itu selamat untuk Pak Haris. Semoga sukses dalam melaksanakan coaching dengan Amin. Pak Sodik. Terima kasih Pak Bagus. Pamit dulu. Siap, siap. Assalamualaikum Pak Sodik. Waalaikumsalam Pak Haris. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Haris. Alhamdulillah, baik. Pak Sodik tadi pasti ngajar ya? Iya Pak. Iya. Ya, guru yang ngajar Pak. Wah, pasti juga capek. Iya. Baik Pak Sodik, kita hari ini mau sesi coaching ya. Oh iya Pak Haris. Kira-kira Pak Sodik ingin cerita apa ini? Gini Pak Haris, saya ini resah Pak Haris. Resah ya. Iya. Akhir-akhir ini itu saya mendapat kabar dari wali murid, dari anak-anak. Itu murid-murid saya kelas 6, khususnya yang laki-laki Pak Haris. Iya. Itu ternyata banyak bermain game online Pak di warung kopi yang dekat sekolahan Pak. Itu Pak Haris. Resah saya itu. Iya. Baik. Nanti kita gali lagi Pak Sodik Oh, iya, Pak. kaitannya dengan keresahan Pak Sodik mengenai banyaknya murid, terutama siswa laki-laki yang Game online. kecanduan, hampir kecanduan atau mungkin sering bermain game online. Iya Pak Haris. Ya. Baik Pak Sodik, kira-kira pernah menghitung banyaknya anak yang bermain game online tersebut melalui handphone, kira-kira bisa digeneralisasi berapa persentase dari siswa yang ada di tempat Oh pendidikan? iya Pak Haris. Ini setelah saya kemarin mendapat informasi dari wali murid, kemudian dari murid-murid, itu saya langsung mengumpulkan Pak Haris. Baik. Mengumpulkan siswa saya kelas 6, ternyata dari siswa yang laki-laki itu yang sering game online di warung kopi itu hampir 60% Pak Haris. 60%. Itu Pak Haris yang menjadi keresahan saya. Itu seluruh siswa sini atau kelas panjenengan? Kelas Pak, ini Kelas? ya, kelas Baru kelas khusus 6 kelas aja 6 ya? Pak. Khusus kelas 6. Itu kan jumlahnya kan kelas 6 itu yang laki-laki 18. Itu hampir 60%-nya itu ternyata game online di warung kopi. Itu yang menjadi keresahan saya Pak. Luar biasa banyak juga ya ini anak-anak yang bermain game online ini memang pengaruhnya juga sangat cukup berimbas terhadap proses pendidikan. Iya Pak. Nah, Iya. kira-kira dari Pak Sodik, Iya. apa yang menyebabkan alasan anak-anak tersebut bermain online dan tujuannya mereka apa saja? Ini Pak Haris, kemarin itu saya bertanya kepada murid-murid Pak Haris. Ya. Mereka itu bermain game online, setelah saya cross check itu dari pulang sekolah sampai jam 5. Kemudian saya tanyakan juga Pak, Ya. mengapa mereka itu bermain game online. Itu karena terpengaruh dengan teman-temannya. Jadi ada 1, 2 yang main game online,
kemudian diceritakan ke teman yang lainnya. Sana itu ada gen online, internetnya gratis, jadi terpengaruh. Kemudian setelah berpengaruh di gen online kan main, Pak. Seru katanya. Setelah seru, kalau menang itu wah, gitu ya gimana ya? Wah, merasa bangga. Wah, ternyata saya juga seru mainin game online, kemudian kalau menang itu wah merasa bangga seperti itu, Pak Aris. Memang anak-anak kondisinya saat ini banyak yang bermain game online. Alasannya tadi adalah ada yang terpengaruh, awalnya mungkin hanya terpengaruh, kemudian merasa bangga jika menang atau bagaimana, dan tentunya lebih seru ya. Iya, Pak Aris. Baik, dari apa yang Pak Sotik paparkan tadi, kaitannya permasalahan tadi, kira-kira hal tersebut berpengaruh tidak terhadap kualitas pendidikan mereka atau dalam mengganggu sisi belajar mereka? Ya tentunya mengganggu, Pak Aris. Ya. Terbukti kalau anak-anak itu pembelajaran itu tetap tidak konsentrasi. Jadi kemudian setelah pembelajaran itu pengennya cuma pulang. Yeah. Ternyata setelah pulang itu yaitu yang sudah saya sampaikan tadi. Setelah pulang sekolah itu langsung ke warung kopi tadi, main game online, karena apa? Yaitu ada internet gratis, seperti itu, Pak. Tentunya nanti kalau terus menerus, saya takutnya nanti pembelajarannya tidak konsentrasi, nanti terus prestasinya anak, ya terus bagaimana, seperti itu yang saya bayangkan, Pak Aris. Oke. Baik, Pak Sotik, kira-kira dari permasalahan tadi, tujuan yang Pak Sotik ingin capai dari pelaksanaan coaching ini apa? Ya tentunya dari yang saya inginkan anak-anak itu sudah tidak kecanduan lagi dengan game online. Kemudian tentunya dari orang tua, Pak. Orang tua itu juga memperhatikan. Jadi sekolah itu juga orang tua memperhatikan anaknya kemana, kemudian apa kegiatan anak dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Jadi pada intinya tujuan yang ingin dicapai pada sesi coaching ini adalah anak-anak tidak lagi kecanduan bermain game online. Iya, Pak. Oke. Baik, kira-kira dari tujuan itu tadi, apa kekuatan yang Pak Sotik miliki? Atau mungkin hal-hal apa yang dapat Pak Sotik lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi? Tentunya kekuatan saya, Pak Aris, setelah saya pikir itu saya akan bekerja sama dengan orang tua, berkolaborasi dengan orang tua, karena saya harus menceritakan kepada orang tua bagaimana pentingnya pendidikan, keberhasilan anak-anak itu di pembelajaran, kemudian dengan pendidikan yang baik tentunya akan menjadikan anak-anak itu lebih baik. Nanti saya akan bercerita kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan. Kemudian saya juga harus bekerja sama dengan orang tua, mohon untuk bisa mengontrol dalam penggunaan HP seperti itu. Nanti di rumah itu bagaimana pengaruhnya HP kepada anak itu akan kami sampaikan. Kemudian saya menghendaki nanti orang tua itu juga bisa mengontrol anak-anak untuk tidak kecanduan HP. Lah mungkin karena juga zaman sekarang seperti ini, Pak Aris, mungkin nanti saya juga koordinasi dengan orang tua menginginkan boleh main HP, tapi juga ada batasan-batasannya seperti itu, Pak Aris. Mungkin waktu liburan, waktu libur berapa jam, seperti itu juga memungkinkan anak-anak nanti bisa juga main HP, tapi dengan prinsip tidak main HP di waktu hari efektif dalam pembelajaran. Seperti itu, Pak Aris. Baik, jadi Pak Sotik memiliki beberapa alternatif untuk memecahkan atau menangani masalah ini. Kolaborasi dengan orang tua. Iya. Ya. Kira-kira bagaimana cara Pak Sotik berkolaborasi supaya keinginan Pak Sotik ini atau harapan Pak Sotik ini, tujuan yang dicapai ini bisa tersampaikan dengan baik kepada orang tua? Tentunya dengan saya nanti mengundang orang tua, Pak. Ini karena juga permasalahan yang urgent harus kita berdiskusi. Nanti rencana saya mengundang orang tua, kita ajak bicara, kemudian kita ajak diskusi
Nanti sekali lagi akan kami sampaikan bagaimana pentingnya pendidikan, kemudian tentunya pengaruh HP kepada anak-anak. Seperti itu. Dan nanti orang tua juga tahu, nanti kita kerjasama, nanti bisa mengontrol anak-anaknya di rumah, khususnya dalam penggunaan HP. Seperti itu Pak. Kira-kira kapan kegiatan itu dapat dilaksanakan Pak Sotik? Ini Pak Aris, ini karena juga ujian, ini juga hampir segera mendekati penilaian tengah semester Pak Aris ya. Ini rencana nanti mungkin minggu depan saya nanti koordinasi dengan kepala sekolah dulu, saya mau mengumpulkan orang tua berdiskusi khusus masalah ini. Insya Allah nanti minggu depan sudah bisa kami laksanakan berkoordinasi dengan orang tua. Baik, tentunya rencana ini sangat baik mengingat gadget ini atau game online ini sangat merasuki dunia anak. Iya Pak. Nah tentunya dalam melaksanakan rencana untuk pelaksanaan ini kemungkinan hambatan-hambatan juga akan terjadi seiringnya berjalannya waktu. Kira-kira hambatan apa yang kira-kira akan ditemui Pak Sotik dalam melaksanakan kegiatan ini? Tentunya hambatan yang mungkin terjadi Mas, itu faktor orang tua. Mungkin ada orang tua yang aktif, bisa menerima, bisa diajak diskusi, kemudian bisa melaksanakan. Tapi mungkin nanti juga ada orang tua yang enggan, karena mungkin kesibukan, kemudian karena banyaknya acara dan sebagainya, hampir-hampir tidak bisa memperhatikan anaknya. Mungkin nanti juga ada hambatan orang tua yang seperti itu Pak Aris. Ya, jadi faktor orang tua ya yang Iya. kemungkinan akan terjadi. Nah, kira-kira apa yang Pak Sotik akan lakukan untuk mengatasi hambatan yang akan terjadi tersebut? Tentunya nanti waktu koordinasi atau diskusi atau rapat nanti saya akan membuat semacam apa ya, biar ada keterkaitan. Kalau di kelas kan ada keyakinan kelas Pak Aris. Ya, Ya. Mungkin nanti akan saya sodorkan nanti kesepakatan atau keyakinan-keyakinan yang ada di rumah. Jadi nanti biar orang tua juga tahu, membaca, juga bertanggung jawab seperti itu. Jadi intinya nanti akan saya sodorkan solusi dengan membuat selain nanti di keyakinan kelas, tentunya nanti akan kita buat mungkin bisa keyakinan yang di rumah. Itu Pak. Baik, luar biasa, ini ide keyakinan rumah ya Pak. Iya, iya Pak. Nah, luar biasa. Ini dilakukan untuk mengimbangi atau mensupport dari keyakinan kelas yang sudah ada di kelas Pak Sotik. Iya. Terus kira-kira membutuhkan waktu berapa lama atau target Pak Sotik ini berapa lama hal ini bisa diselesaikan? Ya insya Allah nanti target saya paling enggak 3 minggu Pak. Nanti minggu depan itu kita berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah. Setelah itu nanti kita komitmen rapat atau diskusi dengan orang tua. Setelah itu nanti kalau terbentuk tadi apa yang menjadi keyakinan rumah, nanti kita laksanakan. Insya Allah nanti dalam 3 minggu nanti sudah bisa kita ambil kira-kira keberhasilan dari apa yang sudah saya laksanakan. Mungkin 3 minggu insya Allah nanti sudah cukup Pak, karena nanti 1 minggu kita laksanakan koordinasi, langsung rapat, langsung kita eksekusi. Nanti 2 minggu itu pelaksanaan, saya kira 2 minggu sekolah dengan orang tua mengamati, mengawasi anak di rumah. Insya Allah nanti dengan komitmen bersama antara sekolah kemudian orang tua, nanti insya Allah sudah berjalan 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu akan kita tunggu hasilnya. Seperti itu Pak. Ya, membutuhkan perkiraan 3 minggu ya. Iya. Baik. Pak Sotik, Iya. kira-kira apa yang menjadi indikator keberhasilan dari pelaksanaan rencana aksi yang Pak Sotik akan terapkan? Tentunya nanti indikator yang akan saya capai, 1 tentunya anak-anak sudah tidak lagi bermain game di warung kopi sepulang sekolah. Yang kedua, ada komitmen antara sekolah dengan orang tua itu untuk mengawasi penggunaan HP khususnya nanti di rumah. Seperti itu Pak. Nah, jadi ada
Yang pertama dari sisi anak tidak bermain di warung kopi setelah Pulang selesai sekolah. Iya. Kemudian ada komitmen bersama dengan orang tua terhadap pemantauan anak di rumah ya. Iya, iya itu telah siap. Baik. Itu jawaban. Pak Sotik, Iya. dalam rencana tersebut nanti kira-kira siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut untuk mencapai tujuan ini? Oh, tentunya yang terlibat satu, tentunya kepala sekolah, Pak. Karena pimpinan saya, kemudian saya ajak bicara, kemudian mungkin dari itu nanti orang tua akan menyetujui apa rencana saya. Yang kedua, tentunya orang tua yang di rumah terlibat langsung dengan anak-anak. Yang ketiga nanti teman sejawat juga akan saya libatkan biar nanti bisa menghimbau anak, mengontrol anak dan sebagainya. Yang terakhir tentunya anak-anak yang selama ini tidak pernah game online, nanti biar ngajak teman-temannya yang lain mempengaruhi ternyata manfaatnya game online dengan manfaat dan tidaknya itu lebih banyak mananya. Mungkin nanti yang tidak pernah main HP itu bisa ngajak nanti bisa tidak bermain game online karena mungkin mengganggu dan sebagainya. Jadi mungkin diajak temannya itu lebih terpengaruh. Jadi empat hal tadi, 4 personal tadi yang mungkin akan saya ajak ke dalam kegiatan ini. Ya, luar biasa sekali. Jadi Pak Sotik melibatkan stakeholder yang ada di satuan pendidikan, sekaligus juga menjadikan anak yang tidak bermain HP ini sebagai role model ya. Iya. Role model bahwa kita bisa bebas ini ya, game online ya. Iya. Luar biasa Pak Sotik, ini terobosan yang sangat bagus. Kemudian Pak Sotik, dengan waktu kurang lebih 3 minggu tersebut, kira-kira komitmen Pak Sotik dalam rencana aksi ini bagaimana? Komitmen saya selalu berupaya untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan saya itu harus tercapai, itu keinginan saya. Kemudian tentunya melakukan nanti evaluasi berkelanjutan. Nanti setelah 2 minggu nanti kita evaluasi keberhasilannya bagaimana, seandainya bermaksimal nanti akan kita tindak lanjuti. Intinya komitmen dari diri saya untuk merubah anak itu biar tidak kecanduan, tentunya kecanduan game online. Seperti itu Pak Aris. Wah, luar biasa nih. Selalu berusaha dan pantang menyerah ya Pak Sotik. Nah, Ya? iya Pak Aris. Ya, itu juga ada evaluasi. Oke. Pak Sotik, ini luar biasa ini kita diskusi pada hari ini. Kira-kira dari apa yang dengan paparkan, tujuan, kemudian plan aksinya, rencana aksinya, komitmennya, Pak Sotik sudah mengutarakan dengan luar biasa pada hari ini. Kira-kira kita refleksi perasaan Pak Sotik pada sesi kita kawan coaching ini bagaimana? Perasaan saya lega, senang, malah mendapat motivasi dari Bapak. Ternyata apa yang akan saya lakukan itu ternyata ada dorongan. Jadi motivasi dari saya yang kuat ini tambah kuat lagi seperti Pak. Jadi merasa senang, lega, saya akan melakukan kegiatan ini, melakukan aksi ini itu tambah semangat lagi. Seperti itu Pak Aris. Baik, luar biasa nih Pak Sotik, saya juga sangat senang bisa hadir di sini mendengarkan Pak Sotik mengungkapkan apa segala baik itu hambatan, resiko dan rencananya. Kira-kira Pak Sotik dalam melaksanakan ini ada yang ingin disimpulkan untuk kegiatan ini? Untuk kesimpulannya, untuk mengatasi masalah yang saya hadapi ini Pak, yang sudah saya ceritakan tadi, tentunya saya akan melakukan pendekatan personal kepada murid-murid yang kecanduan tadi. Yeah. Kemudian saya bekerja sama dengan orang tua, berkolaborasi dengan orang tua, nanti komitmen dengan Pak Kepala Sekolah dan guru-guru yang ada di sekolah untuk membuat terobosan-terobosan atau mungkin hal-hal yang membuat anak-anak itu nanti tidak kecanduan game online. Kemudian nanti insya Allah akan mengimplementasikan dari keyakinan kelas dan mungkin nanti yang terbentuk keyakinan rumah itu nanti akan lebih maksimal. Wah, kita seperti itu.
Ya, Pak Sotik, ini saya apresiasi luar biasa ini. Wah, saya ikut senang Pak Sotik sudah mampu seperti itu. Saya menunggu cerita-cerita selanjutnya dari Pak Sotik. Saya kira nanti Pak Sotik bisa berkoordinasi lagi kapan kita bisa ketemu lagi supaya kita bisa siapkan sama-sama waktu. Saya kira begitu Pak Sotik. Kurang lebihnya dalam saya mendampingi Pak Sotik, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya Pak Haris ya? Ya, alhamdulillah Pak Bagus Oke. sudah terlaksana. Alhamdulillah. Pribon perasaannya gimana? Tentunya apa tadi saya dalam melaksanakan coaching terhadap Pak Sotik selaku coach saya, rasanya senang. Senang saya mampu mendengarkan dengan baik apa yang diceritakan Pak Sotik. Nah, dengan Pak Sotik juga mampu menggali cerita-ceritanya, keluh kesahnya, keresahannya, dan menentukan strateginya. Oke, alhamdulillah senang dia Pak. Ya, alhamdulillah senang Pak. Iya Pak Haris ya. Ya. Dari sesi coaching tadi, menurut Pak Haris itu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu apa ya? Ya, tentunya dari awal sudah saya sampaikan bahwa saya ingin mencoba menjadi pendengar yang baik. Iya, mendengarkan sebuah permasalahan, saya hadir di hadapan Pak Sotik untuk mendengarkan keluh kesahnya dan alhamdulillah saya mampu mendengarkan dengan baik dan juga Pak Sotik selaku coach saya, dia mampu menemukan solusi-solusi dari apa yang Pak Sotik hadapi sendiri. Oh iya, dari tadi saya amati ya, dari Pak Haris benar sekali. Pak Haris sudah kompetensi dalam mendengarkan itu sangat baik kalau berdasarkan pengamatan saya. Kemudian Pak Haris juga mampu menggali dari Pak Sotik permasalahannya sehingga Pak Sotik itu mampu menghasilkan solusinya sendiri seperti itu, tanpa Pak Haris berikan solusi seperti itu. Kemudian Pak Haris juga mampu menciptakan suasana hangat dari berkomunikasi seperti itu. Jadi ketika suasana berkomunikasinya hangat, insya Allah nanti akan muncul ide-ide baru seperti itu. Terus kemudian Pak Haris kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Haris tingkatkan seperti itu? Baik Bapak. Yang pertama tentunya adalah saya juga ingin meningkatkan kompetensi mendengar saya untuk lebih baik. Saya ingin mendengar dengan baik, dengan penuh perhatian, layaknya seorang sahabat dan lain-lain. Yang kedua tentunya saya juga ingin hadir secara penuh, baik itu jiwa, raga, dan pikiran saya harus ada, hadir di hadapan coach selaku dalam pelaksanaan coaching saya. Yang ketiga tentunya saya ingin lebih mendalami lagi untuk menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot untuk stimulus para coach untuk menggali solusi dari permasalahan mereka. Bagus sekali Pak Haris. Semoga tadi sudah melaksanakan coaching dengan praktek-praktek coaching nantinya Pak Haris mendampingi teman-teman yang lain. Semoga nanti lebih lancar lagi kompetensinya Pak Haris, lebih terasah lagi. Amin. Mungkin ini itu yang bisa saya sampaikan. Untuk itu saya pamit dulu Pak Haris. Baik, terima kasih Pak Bagus yang sudah luar biasa. Oke. Ya, Waalaikumsalam.